Sebenarnya kalau ngeliat angka sayang ya gitu, maksudnya karena ini kayak relationship terlama aku gitu. Cuma ya balik lagi, kalau aku lanjutin kita sama-sama nggak sehat, kita bisa hidup dalam apa ya, rumah tangga yang munafik jadinya ya gitu ya, karena kita nggak nemuin solusi untuk solusi lain selain ini gitu. Mau kita coba berusaha segimanapun, sama-sama aku berusaha, Bubi juga berusaha, aku yakin sama-sama berusaha, tapi karena kita sudah di jalur yang frekuensinya beda, kita nggak akan ketemu jalannya gitu ya. Sama aja kayak satu frekuensinya AM, satu frekuensinya FM, kan nggak akan ketemu di satu gelombang yang sama gitu, yang bisa didengar secara enak ya. Tapi kan suami kan juga sempat resign ya kemarin. Terus sekarang sudah ada kerjaan baru sih, dan kamu sekarang Kegiatannya alhamdulillah masih mencari ya sampai sekarang gitu. Kemarin sempat online driver juga gitu, tapi waktu itu cuma berapa bulan ya dia, kalau nggak salah cuma 3 bulan apa gitu, jadi karena kurang cocok juga sama dia, jadi ya udah. Tapi sampai sekarang sih masih alhamdulillah masih berusaha untuk mencari. dari segi ekonomi mencukupi kamu? Insya Allah. Kadarnya udah lama nggak ada entertainment, udah terlalu aktif. Kenapa dari sini akan mulai lagi aktif di entertainment? Nggak tahu ya, walau alam ya, maksudnya kalau passion sih pasti ada, karena namanya juga aku mulai kerja di dunia entertainment ya karena kita seneng ya berhubungan dengan dunia seni ini. Tapi ya walau alam sih, maksudnya kalau memang ada kesempatannya, masih ada rezekinya di sini, kenapa enggak. Tapi kalau misalnya idealnya tadinya begitu masuk kepala 4 pengennya slow living aja di rumah, ibu rumah tangga, ngurusin anak, berkebun kali ya, menikmati ya pokoknya idealnya orang-orang di kampung lah gitu rasanya gitu. Tapi ternyata dilalah bahwa Allah nunjukin jalan, ya udah harus kembali lagi ngeriset diri. Mudah-mudahan 2026 ini 2025 banyak pembelajaran, dan 2026 jadi disempurnakanlah semuanya gitu. Kesepakatan ininya gimana mungkin kan? Kesepakatan pembagian harta kan dari sempat? Enggak sih, alhamdulillah kita nggak ada gini-gini gitu. Kalau misalnya rumah KPR yang udah lunas itu akan ke anak-anak apa mungkin ke Rumah karena itu atas nama aku, rumah ke aku. Kalau tidak dicocokkan kan pasti ada di dalam rumah tangga. Untuk rujuk ada nggak sih Kak? Rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa idah itu aku memberikan injury time ya gitu ya untuk bubinya sendiri, dan memang sudah kita bahas bahwa ya disitulah masa untuk dia untuk pembuktian bahwa kalau memang mau rujuk saat itu diusahakannya gitu ya. Tapi ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan keinginan aku, nggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Jadi ya kembali lagi bahwa emang kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya gitu. Jadi ya seperti dia bilang, mungkin karena kita frekuensinya juga beda, jadi mau dia usaha kayak gimana, penerimaan aku pasti juga akan beda jadinya. Berarti Mbak memang sudah ada niat untuk menunggu mantan suami untuk rujuk lagi berarti di selesai masa itu? Kemarin iya gitu. Karena memang ya untuk melepaskan 14 tahun bersama yang sudah menjadi kebiasaan dan lain-lain itu kan nggak gampang gitu kan. Ada kesempatan yang aku sudah berikan gitu, tapi bukan berarti di kesempatan 3 bulan itu harus benar-benar ayo kita kembali lagi dari nol, kita mulai dari nol banget, semuanya nggak bisa. Ini kan kita sudah pernah punya modal 14 tahun ini jangan dilupakan gitu. Kenapa akhirnya terjadi keputusan seperti ini, kan efek dari 14 tahun yang sudah akumulasi dari 14 tahun itu gitu. 3 kali kawin cerai mungkin melakukan, apakah takut dengan Ina sendiri gitu dengan sebenarnya sih nggak ada yang pengen seperti ini ya Mas ya, maksudnya aku juga bukan
menikah bukan karena wah nanti akan cerai, ini enggak gitu ya, nggak pernah ada yang mau seperti itu. Mau pernikahan dari awal juga aku nggak pernah ada seperti itu, tapi ternyata kondisi yang takdir yang akhirnya membuat jalannya adalah seperti ini. Kita berusaha, sangat berusaha gitu, nggak ada yang dari yang awal sampai sekarang nggak ada yang nggak aku usahakan. Apalagi background aku punya keluarga yang broken home, mama papaku cerai, pastinya aku punya mimpi dong tentang pernikahan itu seperti apa. Aku pengen banget keluarga aku works lah ya gitu, tapi ternyata alhamdulillah aku harus mengalaminya lagi dan jadinya seperti itu. Trauma atau akan lebih hati-hati untuk mendapatkan tambatan lebih Bilang trauma kayaknya jangan ya, karena kayak nggak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Tapi kalau misalnya untuk membuka lembaran baru atau apa belum terpikir, karena ya aku pasrahin semua ke Allah aja gitu. Kalau memang aku masih punya jodoh, siapapun jodoh aku, apakah mungkin nanti bisa kembali lagi ke Bugi atau gimana, aku nggak tahu gitu. Tapi kembali lagi niatan aku cuma satu, itu benar-benar semata-mata kauna Allah. Kalau Allah udah nunjukin ke aku bahwa oh ini loh kamu akan ada jodohnya, ini sebenarnya ini gitu ya. Tapi sebelum memutuskan untuk bisa ada konsultasi juga nggak sih ke pihak-pihak mungkin kayak ulama, ustadz atau mungkin pihak dari pengadilan agama juga seperti apa? Kalau ke pengadilan agama enggak, cuma aku sempat konsul ke beberapa ustazah gitu ya. Ada ustadz juga mengenai pernikahan itu seperti apa. Banyak insight-insight karena alhamdulillah juga lumayan suka ikut beberapa kajian juga, dapat ilmu juga di situ. Akhirnya makin ini aja, makin menemukan diri, oh ternyata harus seperti ini loh. Mungkin setiap perpisahan pasti ada sedikit penyesalan, mungkin penyesalan seperti apa yang dirasakan dari perpisahan ini? Penyesalannya apa ya penyesalannya? Lebih ke arah angka aja kali ya, kita udah 14 tahun gitu kayak sayang juga, tapi ya kalau misalnya mau diterusin ya balik lagi kayak nggak sayang diri sendiri aja gitu. Kita kan udah 3 kali nih maksudnya gagal gitu kan. Nggak bisa, aku nggak mau ngomong gagal sih. Iya, maksudnya belum beruntung lah ya. Mungkin kalau bisa dibilang kebahagiaan pernikahan seperti apa yang kakak pengenin gitu dalam pernikahan gitu, supaya akhirnya bisa sampai akhir hayat. Ya seperti pada umumnya ya gitu, ya pernikahan itu kan dari dua belah pihak gitu untuk bertumbuh bersama, mengayomi bersama, pokoknya semuanya bareng-bareng lah. Tapi kalau ternyata frekuensinya beda, itu akan susah gitu ngebangunnya. Sama aja kayak di satu begini frekuensinya cepat, yang satunya lambat, ini kan tubuhnya nggak, jadi nggak ketemu nih titik puncak untuk kebahagiaannya gitu. tahun baru, status baru, berat gak sih Kak? Agak lucu dengan kalimat itu ya, tapi ya iya lagi gitu ya, bener ya gitu. Ya mudah-mudahan status baru dalam artian yang positif ya, maksudnya dengan doa-doa banyak support dari nggak cuma keluarga, teman-teman terdekat, tapi ternyata alhamdulillah banyak juga dari teman-teman netizen juga dan lain-lain yang malah ikut mensupport apapun tanpa mempertanyakan kenapa dan lain-lain, lebih mendoakan aja bahwa yang terbaik itu udah cukup banget sih buat aku, itu means a lot banget. Kebahagiaannya Kak, kan tadi sempat katanya mau pemberian anak ke orang tua itu ada kebahagiaan apa nggak sih? Enggak sih, aku nggak ngebatasin anytime kapan aja gitu. Jadi mau tiap hari atau apa, tapi ya kembali lagi ya paling kita tinggal diskusiin aja, karena anak tetap butuh apa ya, oke, yang hilang cuma status kita sebagai suami istri aja, tapi sebagai orang tua kan kita tetap ada buat mereka sampai kapanpun gitu. Jadi jangan sampai itu yang lepas. Tapi harus kan ke Andara kakak suami. Kakak suka. Nah, artinya tidak membatasi juga atau bagaimana? Enggak batasi. Tapi kan perpisahan antara dua insan bisa dikatakan melibatkan
keluarga juga pasti. Mungkin tanggapan dari keluarga seperti apa sih? Tanggapan keluarga ya pasti mereka kaget ya awalnya. Cuma karena mereka kenal aku, mereka kenal Bugi juga, ya mereka sangat cukup memahami bahwa memang ini yang terbaik gitu untuk dua-duanya. Mungkin di status baru ini ada harapan khusus nggak sih Kak? Maksudnya kan doa baik juga mungkin. Ya itu tadi doa baiknya ya semoga 2026 hal-hal baik aja lah yang terjadi ya gitu, nggak cuma buat aku pribadi tapi buat semua orang juga yang ada di sini, yang nonton beritanya, pokoknya hal-hal baik aja deh gitu. Jadi nggak mau mikirin hal-hal buruk karena takutnya ya jadi doa ya gitu. Jadi mendingan kita mikirin sesuatu yang positif aja. Mungkin sedikit Kak, kalau kan setiap peserta pasti pro kontra di luar sana. Kalau tiba-tiba ada hujat-hujatan netizen, apalagi kan ibu aku itu tanggapnya gimana? Ya sekarang kan aku nggak bisa ngontrol mulut orang, atau aku juga nggak bisa ngontrol jempol orang, jari-jari orang mau berpendapat seperti apa. Tapi kan balik lagi ya mempertanggungjawabkan kan masing-masing ya gitu, mau menghujat mau apa ya pertanggungjawabannya masing-masing aja, karena biar gimana pun yang tahu dalamnya kan everything happens for a reason. Nggak mungkin aku berbuat sesuatu tanpa ada alasannya gitu. Jadi mau orang berkomentar apa ini begini terserah gitu, yang tahu dalamnya aku juga. Jadi ya ikut ngedoain baik-baik aja. Aku tidak pernah mau menghujat balik atau apa, enggak, ya udah ikut doa baik. Mudah-mudahan orang yang kemarin mungkin di komen-komen agak gimana gitu ya, agak kurang baik, didoain aja, mudah-mudahan keluarganya baik-baik aja gitu, nggak ngalamin apa yang aku alami gitu. Kak, berarti kondisi mental sekarang lebih stabil setelah bercerai atau gimana Kak? Insya Allah ya, maksudnya mungkin ada ya nggak bisa dipungkiri ada satu beban yang sudah terlepas ya dari aku gitu ya. Jadi ya pelan-pelan aku juga lagi ngeriset diri sih sebenarnya. Masih berobat atau? Nggak, aku nggak pakai berobat. Aku sempat konsul ke beberapa psikolog aja, tapi aku nggak sampai konsumsi obat-obatan. Jadi Masih konsul apa gimana? enggak, aku udah nggak konsul lagi. Jadi aku healing sendiri aja. Begitu aku ngerasa aku mulai datang anxiety-nya, aku kalau memang nggak works dengan olah napas gitu, akhirnya aku journaling. Gitu. Di journaling itu lumayan membantu aku sih. Oke. Tunggu tuh satu deh, kasihan. Tadi kan suami kan driver juga ya. Kenapa? Hah? Kan tadi kan suami kan driver juga, mungkin belum disembuhkan dari kakaknya disembuhkan, sekarang nggak mungkin cuma pulang terdengar sama saya. Oh gitu. Kamu kurang dekat tadi ke sini. Kesibukannya sekarang masih alhamdulillah masih mencari. Sudah terdengar. Oke?